Serial Kitab Tauhid bagian 32. Masuk neraka gara-gara seekor lalat. Sahabat Rasulullah SAW yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan sebuah riwayat tentang dua orang lelaki. Seorang laki-laki masuk surga gara-gara seekor lalat, dan seorang laki-laki yang lain masuk neraka juga gara-gara seekor lalat. Mereka, para sahabat, bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana hal tersebut bisa terjadi, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ada dua orang laki-laki melewati suatu kaum. Kaum tersebut memuja berhala. Mereka tidak mengizinkan siapapun melewati perkampungan mereka sampai siapapun yang lewat memberikan persembahan kurban kepada berhala mereka. Kaum tersebut berkata kepada salah seorang di antara kedua lelaki tersebut, berikanlah persembahan kurban. Lelaki tersebut menjawab, saya tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk dipersembahkan. Persembahkanlah walau hanya seekor lalat. Demikian jawaban kaum tersebut. Maka lelaki ini mempersembahkan seekor lalat. Dia pun dibiarkan berlalu, namun pada akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Kaum tersebut berkata kepada lelaki yang lain, berikanlah persembahan kurban. Lelaki ini mengatakan, sedikit pun aku tidak akan berkurban untuk selain Allah Azza wa Jal. Maka mereka menebas leher lelaki ini, namun lelaki ini masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Nuaim, Ibnu Abi Syaibah, dan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan riwayat ini sahih, namun hanya sampai mauquf pada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang berharga. Yang pertama, kisah ini menggambarkan betapa berbahayanya kesyirikan, sekalipun dengan sesuatu yang dianggap sepele. Seekor lalat dalam kisah ini adalah sesuatu yang kecil dan sepele. Namun manakala seseorang mempersembahkan kurbannya dengan seekor lalat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bisa menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam neraka. Yang kedua, kisah ini juga menerangkan bahwasanya siapa yang mengerjakan kesyirikan, maka pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Dan siapa yang mengamalkan tauhid, dia pun pasti akan melenggang ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, boleh jadi seseorang jatuh ke dalam kesyirikan, namun dia tidak tahu bahwasanya itu adalah kesyirikan yang bisa berujung kepada neraka. Untuk itu, setiap muslim wajib untuk berilmu tentang tauhid, berilmu tentang perkara-perkara yang bisa merusak dan membatalkan tauhid. Yang keempat, dalam kisah ini terdapat pelajaran tidak bolehnya seseorang untuk meremehkan dosa sekecil apapun itu. Karena boleh jadi apa yang kita anggap kecil, namun ternyata dia adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita anggap biasa-biasa saja, boleh jadi itu adalah kesyirikan yang bisa membatalkan keimanan dan ketauhidan seorang mukmin. Pelajaran yang kelima, laki-laki yang masuk neraka dalam kisah ini, dia masuk ke dalam neraka dikarenakan suatu perbuatan yang dia tidak merencanakannya sejak awal. Dia melakukan perbuatan syirik besar tersebut demi bisa terbebas dari keburukan suatu kaum yang memuja berhala. Di sini terdapat pelajaran sekali lagi tentang betapa berbahayanya perbuatan kesyirikan. Boleh jadi seseorang berbuat kesyirikan tanpa direncanakan awal mulanya, namun di tengah perjalanan hidupnya dia bisa berbuat kesyirikan. Laki-laki yang masuk neraka dalam kisah ini awalnya adalah seorang muslim, namun gara-gara satu perbuatan syirik besar yang dianggap sepele, itu membatalkan keislamannya. Pelajaran yang ketujuh, amalan hati adalah inti ibadah. Sekalipun seseorang melakukan amalan yang sepele dan kecil, namun jika itu dilakukan atas kerelaan hati, dia bisa menjadi besar. Seseorang berkorban kepada selain Allah dengan sesuatu yang dianggapnya sepele dan kecil, namun hatinya rela dan ridho untuk melakukan hal tersebut, justru ini berujung kepada neraka dan siksa yang abadi. Seseorang hatinya menolak
untuk berkurban pada selain Allah. Padahal itu adalah sesuatu yang sepele. Namun amalan hati ini bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah berkenan memasukkannya ke dalam surga dan hidup abadi di dalamnya. Pelajaran yang ke-8, kisah ini juga menunjukkan bahwasanya penyembelihan kurban atau mempersembahkan kurban adalah ibadah, dan ibadah hanya boleh dipersembahkan untuk Allah semata. Manakala dipalingkan untuk selain Allah, maka seseorang telah jatuh ke dalam kesyirikan. Yang ke-9, kisah ini juga menunjukkan fadilah atau keutamaan tauhid yang sangat agung. Juga menunjukkan keistimewaan kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar menghadapi musibah dikarenakan tetap konsisten di atas tauhid, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mewafatkan kita di atas tauhid. Telegram channel Kristal Iman.